Mas Angga, Mas. Itu suara apa itu? Sebentar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Malam ini kita akan membahas tentang Chef Total Solution. Saya akan didampingi oleh Mas Angga, Dian Anggara. Nah, tapi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Semoga acara kita ini memberi manfaat yang besar buat kita semua. Ridhoillah wa lisafaati Rasulillah ala hadini wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah, berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmih lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz Zainuddin dan saya didampingi oleh Mas Dian Anggara. Mungkin Mas Angga bisa say hi, Mas, kawan-kawan sekalian. Oh, suaranya Mas Angga belum masuk, Mas. Tadi saya matikan suaranya Mas Angga. Sorry, Mas. Oke. Sip, silakan, Mas. Halo, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang ngebor ya di bawah, jadi suaranya dimatikan. Teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas? Alhamdulillah, semua jelas. Oke. Jadi malam ini kita akan sharing, saya personally akan sharing beberapa hal tentang chef, tapi mostly malam ini ke Pak Faiz ya. Ini saya lagi di Bekasi, ini lagi di kantor di Bekasi. Jadi biasanya live dari Purwokerto, ini live dari Bekasi. Jelas aman suaranya, Pak? Ya. Mas Angga, ada yang mau sampaikan lagi? Itu dulu deh, Pak. Nanti kita lanjut dari tengah aja. Biar... Baik, kawan-kawan, ini saya putarkan dulu apa sekilas tentang chef ya. Nah, silakan dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi, Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu, atau Anda punya rasa dendam yang nggak hilang-hilang, kesedihan yang nggak hilang-hilang. Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kami menawarkan pada Anda sebuah training, namanya chef. Spiritual Emotional Freedom Technique, yang dengan teknik ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat dan mudah. Misalnya Anda punya masalah-masalah tadi, pusing, mah akut, Anda masalah emosi tadi, Anda punya fobia, trauma, kecanduan dan seterusnya, Anda bisa mengatasi dengan cepat dan mudah dengan teknik ini. Dengan training ini kami mengajak Anda untuk bisa lebih bahagia dengan hidup Anda sekarang.
Bahagia dengan diri Anda sekarang tanpa syarat. Kalau mungkin selama ini Anda bahagianya adalah bahagia jika saya akan bahagia jika punya mobil baru, saya akan bahagia jika istri saya sudah berubah, saya akan bahagia jika punya rumah baru, saya akan bahagia jika ini jika itu. Dengan training ini kami akan membantu Anda bisa memiliki rasa bahagia walaupun anak Anda belum berubah, walaupun Anda masih sakit, walaupun keluarga Anda masih belum baik. Jadi unconditional happiness. Bagaimana supaya bisa lebih bahagia apapun kondisinya. Juga kita bantu Anda untuk bagaimana bisa bahagia dengan keluarga Anda, dengan anak Anda, istri Anda, suami Anda. Bagaimana Anda memiliki strong and happy family, membangun keluarga yang kuat dan bahagia. Di training ini kami juga sampaikan pada Anda bagaimana caranya kalau Anda ingin sesuatu, ingin meraih sesuatu, Anda bisa meraihnya. Bagaimana bisa lebih sukses. Dan cara kami unik. Cara kami yang kami sampaikan pada Anda bukan sekedar memotivasi Anda, tapi kami berikan skillnya yang bisa Anda uji, yaitu dengan meningkatkan keberuntungan Anda dulu, luck factor Anda. Dan ini pun berdasarkan penelitian ilmiah, Bapak Ibu, oleh seorang profesor psikologi di London yang meneliti tentang orang selalu beruntung sama orang selalu sial selama 8 tahun. Dan setelah temukan rumusnya 4 prinsip yang membedakan orang beruntung sama orang sial, diajarkan 4 prinsip ini pada orang serba sial, tiba-tiba keberuntungannya meningkat semua. Dan di training ini kami kasih garansi bahwa kalau Anda lakukan ini Bapak Ibu selama 7 minggu, maka keberuntungan Anda kita garansi akan meningkat. Atau kalau tidak, kami kembalikan investasi Anda. Dengan training ini Anda bisa mengatasi masalah-masalah Anda bisa lebih bahagia dengan hidup Anda, dengan keluarga Anda bisa lebih beruntung, lebih sukses meraih Anda inginkan. Dan terakhir, materi terakhir setelah Anda meraih 3 itu, bagaimana Anda bisa memberi manfaat buat banyak orang, meraih greatness, meraih keagungan, menjalani hidup yang mulia. Ini 4 materi kita ini Bapak Ibu. Apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda? Bukankah 4 hal itu? Anda yang punya masalah ingin Anda atasi, healing. Anda ingin lebih bahagia dari hidup Anda, happiness. Anda ingin meraih yang Anda inginkan, sukses. Dan Anda ingin mengakhiri hidup Anda dengan setelah memberi manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin orang, greatness. 4 materi ini yang kami tawarkan di training kami ini Bapak Ibu. Dan kami garansi, jika setelah training 2 hari Anda tidak mendapatkan 4 ini, bahwa ini tidak sesuai yang kami janjikan, bahwa ini tidak sepadan dengan yang Anda korbankan, kami akan kembalikan investasi Anda 100%. Baik, itu Bapak Ibu sekilas tentang chef. Nah, mungkin ini satu lagi video yang mau saya putar tentang trainernya ya. Silahkan. Ahmad Faiz Zainuddin, chef founder dan master trainer. Penulis buku bestseller Chef, Spiritual Emotional Freedom Technique. Ahmad Faiz Zainuddin, putra kelima dari Haji Anas Thohir Syamsuddin dan Hajjah Maryama, mendalami pendidikan agama di Pesantren Tahfizul Quran Peneleh, Surabaya. Menempuh pendidikan formal di Universitas Airlangga, Universitas Teknologi Malaysia, dan Nanyang Technology University. Mengikuti berbagai program pelatihan di bidang personal and family empowerment di berbagai negara. Di antaranya, di Harvard Law School Program on Negotiation, Wharton School, University of Pennsylvania, Stanford University Program on Entrepreneurship and Innovation, University of Washington, Seattle, University of British Columbia, Vancouver, Brigham Young University, Energy Psychology Conference, dan Harvard Business School.
belajar langsung dari ahlinya, dari Gary Craig, John Hartung, Steve Wells, Joseph Buan, Carol Saito, Dr. Christine Carter, Professor Dekel Keltner, Dr. John Gottman, Dr. Adam Grant, Dr. Michael Galvin, Dr. Eben Alexander, dan Dr. David Feinstein. Pencipta dan pemegang haki SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Pencipta dan pemegang haki HOPES, Holistic Person Empowerment System, suatu sistem pemberdayaan pribadi yang menyeluruh menuju manusia paripurna atau insan kamil dengan memberdayakan 7 dimensi diri, yaitu spiritual, emosi, sosial, intelektual, fisik, finansial, dan estetika. Telah mengajarkan SEF pada lebih dari 36.000 orang di berbagai kota di Indonesia dan mancanegara. Bersama alumni SEF telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta orang dalam gerakan Indonesia Free from Pain and Poverty 2020. Tampil di berbagai media, baik nasional maupun luar negeri. Menerima penghargaan dari MURI untuk program mengatasi kecanduan rokok pada 1.428 pelajar dan kecanduan narkoba pada 2.463 narapidana. Ahmad Faiz Zainuddin membina rumah tangga bersama istri tercinta Maslita Vera dan dikaruniai 3 anak. Bersama Anda, mari kita lahirkan 10 juta holistic person dan 5 juta sefter untuk membebaskan Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan di tahun 2020. Membangun peradaban logos yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus. Baik kawan-kawan, itu sekilas tentang SEF dan trainernya, begitu ya. Saya sendiri, Bapak Ibu, SEF adalah singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique. Ini kita gunakan untuk 4 hal. Jadi kita gunakan SEF ini untuk 4 hal. Yang pertama adalah untuk healing, untuk mengatasi masalah-masalah, baik fisik maupun emosi. Yang kedua untuk happiness, untuk kita lebih bahagia. Ada 2 hal, bahagia dengan diri kita sendiri tanpa syarat, unconditional happiness, sama bahagia dengan keluarga kita. Lalu yang ketiga, kita bagaimana meningkatkan keberuntungan kita secara ilmiah dan sukses meraih apapun yang kita inginkan. Dan terakhir yang keempat, untuk memberi manfaat buat banyak orang. Saya akan elaborasi lebih dalam lagi, misalnya tentang healing, itu apa saja yang bisa kita atasi ya Pak Ibu. Dalam training SEF yang 2 hari penuh, dari pagi sampai malam, Total Solution ini, kita bahas healing itu baik masalah fisik maupun masalah emosi. Lalu, baik masalah itu Anda sendiri yang bermasalah, atau untuk membantu orang lain yang bermasalah, keluarga Anda, saudara Anda, bahkan banyak orang alumni yang habis ikut training ini kemudian buka praktek untuk membantu orang lain, dibayar profesional untuk itu. Lalu juga masalah ringan maupun yang berat, masalah-masalah yang ringan sehari-hari atau masalah sakit kronis, semacam sakit diabetes, jantung, dan lain-lain. Kemudian juga Anda bisa juga gunakan untuk orang yang tidak mau diterapi, karena ada juga orang itu bermasalah, tapi dia tidak merasa dirinya bermasalah. Yang merasa bahwa dirinya bermasalah adalah orang lain, sekitar dia. Nah ini caranya agak unik Bapak Ibu, nggak bisa Anda terapi langsung. Anda harus pakai cara khusus, ada 5 jurus untuk menaklukkan orang yang tidak mau berubah ini. Lalu juga kita ajarkan juga bagaimana untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Jadi lengkap ini Bapak Ibu, bahkan kita ajarkan juga bagaimana langsung, diterapi langsung, ketemu begini,
atau chef jarak jauh, surrogate chef. Di masa-masa corona begini jarang banyak orang nggak mau ketemuan langsung. Anda bisa pakai surrogate chef, chef jarak jauh untuk menterapinya. Jadi untuk healingnya ini sangat lengkap, Bapak Ibu, teknik chef ini. Misalnya sakit fisik, Anda yang sering kita atasi, orang migrain, nyeri menstruasi, sakit jantung, diabetes, darah tinggi, MAG, stroke, kanker, dan lain-lain. Kemudian untuk masalah emosi, orang stres, marah, cemas, fobia, trauma, kecanduan, kegemukan, dan lain sebagainya. Lalu untuk masalah anak-anak, ini juga anak yang nggak mau belajar, kecanduan game, ngompol, nggak mau nurut sama orang tua, atau remaja mungkin tawuran, kecanduan rokok, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang sering kita atasi. Nah, itu healing. Lalu setelah healing, kita juga bahas dalam training itu tentang happiness dan sukses. Happy dan sukses, ini dua hal yang saling terhubung ya, tapi banyak orang salah paham, Bapak Ibu. Menurut Anda, Bapak Ibu, antara happy dan sukses, mana yang lebih penting? Ya, kita definisikan dulu ya, happy dan sukses. Happiness is apa? Jadi sukses apa? Sukses is getting what you want. Jadi sukses adalah meraih yang Anda inginkan, apapun yang Anda inginkan. Nggak harus materi. Pokoknya Anda punya keinginan sesuatu, bisa Anda raih, maka itu namanya sukses. Jadi Anda ingin uang banyak, Anda bisa jadi kaya, itu sukses. Anda ingin bisa menikah, akhirnya bisa menikah, itu namanya sukses. Anda kepingin punya rumah, Anda ingin anak Anda jadi sarjana, mungkin anak Anda, pokoknya apa Anda punya keinginan, Anda bisa raih, itu namanya sukses, getting what you want. Sementara happiness, kebahagiaan adalah wanting what you already get, menginginkan apa yang sudah Anda raih. Nah, ini mana yang lebih penting menurut Anda? Kalau saya dua-duanya penting, Bapak Ibu. Karena itu kalau saya ingin meraih kedua-duanya. Lah, mana yang lebih dulu? Nah, sukses dulu baru bahagia, atau bahagia dulu baru sukses? Nah, itu nanti kita bahas di pelatihan. Karena ada data menarik dari Harvard University, Shawn Achor mengatakan the advantage of happiness. Kita itu sukses dulu, meraih yang kita inginkan dulu baru bahagia, atau sebaliknya, kita itu berbahagia dulu dengan yang ada ini, sehingga kita bisa meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Nah, kira-kira mana ini yang lebih dulu? Nah, jawabannya sangat penting, Bapak Ibu, untuk Anda bisa sukses sekaligus bahagia. Nah, itu kita bahas di training, termasuk hasil penelitian dari Profesor Daniel Gilbert di Harvard University tentang the impact bias dan psychological flexibility. Kemudian, saya akan punya videonya dari beliau. Kebahagiaan jenis kedua, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi itu kebahagiaan tanpa syarat, bagaimana caranya kita bisa bahagia tanpa syarat. Lalu yang kedua adalah bahagia dan keluarga kita. Kita akan bahas juga bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang bahagia. Nah, itu kita bahas 5 formula for fantastic family. Nanti 5 rumus untuk membangun keluarga yang fantastik ya, fun. Fun itu menyenangkan, fantastik itu hebat. Jadi hebat sekaligus menyenangkan. Nah, ini ada 5 formulanya kita bahas di training. Kemudian saya juga tekankan satu peringatan ya dari Leo Tolstoy dalam bukunya Anna Karenina. Dia bilang every unhappy family unhappy in their own way, but every happy family happy in way. Bahwa keluarga-keluarga yang tidak bahagia itu tidak bahagia dengan caranya masing-masing. Ada yang karena berantem masalah uang, ada yang karena berantem masalah pendidikan anak, ada yang berantem karena ada yang selingkuh, ada yang karena masalah mertua, masalah menantu, masalah ipar, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau itu tidak bahagia, caranya bisa macam-macam. Tapi kalau keluarga yang bahagia, caranya sama. Nah, kita akan bahas apa cara yang sama itu. Sehingga Anda, apapun kondisi Anda saat ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah akan jauh lebih bahagia. Nah, itu kebahagiaan. Kita juga akan bahas juga tentang sukses. Bagaimana Anda bisa sukses dengan diri Anda, meraih yang Anda inginkan. Nah, cara kita ini agak unik, Bapak Ibu, di mana untuk sukses, kalau caranya chef itu ada 3 tahap. Anda harus melalui 3 tahap. Yang pertama,
Anda bersihkan dulu sampah-sampah emosi Anda. Jadi Anda bersihkan dulu beban-beban trauma-trauma di dalam bawah sadar Anda. Karena gini, banyak orang itu tidak sukses bukan karena kurang semangat, bukan karena kurang motivasi, tapi karena ada banyak trauma-trauma atau emotional garbage, sampah-sampah emosi yang belum dia dibersihkan dalam ruang batinnya. Ibaratnya orang ini disuruh lari yang kenceng, tapi masih bawa satu karung isinya kerikil. Lalu dia datang ke seminar motivasi, sama motivator dibilang, ayo lari yang kenceng, semangat, semangat, Anda pasti bisa. Dan dia bilang, loh, saya ini pingin lari, tapi gimana ini ada beban belum hilang di punggung saya, di hati saya. Nah, personal peace procedure, teknik spesifik ini akan membuat Anda membersihkan sampah-sampah emosi Anda. Ibaratnya Anda bukan kurang kenceng gasnya, cuman selama ini remnya Anda tekan juga. Jadi gaspol, rimpol. Nah, ini jebol mesinnya. Karena itu pakai cara safe, sebelum diajari ngegas, sebelum diajari motivasi diri, Anda lepaskan dulu trauma-trauma Anda, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, rasa malu yang nggak perlu, rasa bersalah, rasa berdosa yang mungkin terlalu berlebihan, itu kita bersihkan dulu. Dengan teknik yang sangat spesifik, kan di hari pertama sesi terakhir, namanya personal peace procedure. Di sesi ini apa ya Bu, saya berikan, pada saat itu akan ada banyak orang yang teriak-teriak, yang nangis, yang muntah-muntah, bahkan kadang-kadang gelasnya dilempar, tapi setelah dia melepaskan semua itu, banyak yang bilang seperti lahir kembali. Biasanya ketika awal training mereka bilang semua baik-baik saja, ada masalah? Tidak ada, ya normal. Tapi begitu 3P keluar semua banyak. Bapak Ibu, ini teknik yang sangat penting dalam training Self Total Solution. Sesi terakhir hari pertama kita akan bersihkan sampah emosi Anda, supaya Anda punya kedamaian hati. Lalu setelah itu kita untuk meningkatkan hubungan Anda dengan cara yang ilmiah. Jadi Anda tidak akan saya minta untuk diruat, untuk mandi pakai 7 kembang dari 7 sumur, enggak, ya. Tapi kita pakai cara ilmiah. Cara ilmiah itu apa, Pak? Nah, ini hasil penelitian dari seorang profesor psikologi di University of Hertfordshire di Inggris. Dia meneliti selama 8 tahun orang-orang beruntung dan orang-orang yang selalu sial. Lalu dia tanya, kenapa Anda selalu sial? Dia bilang, saya nggak tahu Pak, pokoknya apapun yang saya lakukan seakan-akan nggak beres semua. Ada saja yang bikin nggak berhasil. Jadi hampir dapat proyek, nggak jadi. Hampir menikah, gagal. Hampir sukses, nggak batal. Nah, kayak gitu. Jadi pokoknya serba hampir. Mr. 99% ya. Lalu kita di tempat di hari yang lain, siapa selalu beruntung, dia dapat jawaban 100 orang yang bilang selalu beruntung. Anda selalu beruntung bagaimana ceritanya? Saya itu tidak tahu, Pak. Pokoknya apapun yang saya lakukan, seakan-akan mestaku, seakan-akan semesta mendukung. Jadi ada saja kayaknya membantu saya, Pak. Kalau saya bikin sesuatu, kayaknya ada orang yang datang untuk bisa bantu saya. Nah ini kalau saya lihat, saya analisa orang kayak gini kayak Mas Angga ini. Makanya saya hadirkan orangnya di sini, Pak Ibu. Sebagai saksi hidup ya, tentang bagaimana menjadi orang yang beruntung, begitu. Betul, Pak. Jarang-jarang ini preview chef itu saja orangnya langsung. Jadi ini mana ini? Mungkin Mas Angga saat ini nggak menyadari, tapi ternyata ini dipetakan ilmunya oleh Profesor Psikologi ya, Pak Ibu, bahwa ternyata ini nggak kebetulan itu. Ada polanya. Dan setelah 8 tahun dia temukan pola itu, kemudian diajarkan pada orang-orang serba sial. Dan dilalah kesannya Allah, tiba-tiba orang serba sial tadi itu dalam waktu 3 bulan, Pak Ibu, mereka lebih beruntung dalam 5 dimensi hidupnya. 1, dapat rezeki di luar dugaan. Dari sisi finansial mereka tiba-tiba membaik. Tanyakan Mas Angga nanti bagaimana dia dalam 1 tahun meningkatkan setnya 50 kali lipat, Bapak. Yang kedua, dalam hal kesehatan. Yang awalnya menjadi pasukan bodrek yang tiap hari pusing, kayak dunia tidak beres, pokoknya saya ini serba susah. Tiba-tiba menjadi orang yang hilang semua itu sakit-sakitnya.
Jadi sakit-sakit ini datang karena psikosomatis Bapak Ibu. Masalah-masalah yang nggak dia sadari, masalah-masalah emosi. Begitu kita bersihkan, itu sakit-sakit ketika juga hilang. Yang ketiga, dalam hubungan, mereka hubungannya lebih baik dengan keluarganya, dengan rekan kerjanya, dengan orang-orang sekitarnya. Banyak alumni saya bilang, Pak, saya itu ada orang, ya saya saman itu habis samber apa kok tiba-tiba jadi baik begini gitu ya. Habis itu feeling chef katanya. Karena pangling apa suaminya atau istrinya. Yang keempat, Bapak Ibu, dalam hal pekerjaan, mereka dapat promosi, dapat ya hal baik dari pekerjaan. Terakhir, yang kelima, life in general, mereka jadi jauh lebih bahagia, lebih damai hidupnya. Nah, dalam training saya, Bapak Ibu, yang ini bahkan kita garansi. Anda nggak usah 3 bulan, separuhnya ada 1,5 bulan aja. Asal Anda praktekkan nanti yang saya sampaikan training, paling tidak selama 50 hari at least, kalau sampai terjadi keberuntungan satu pun di salah satu minimal 5 dimensi ini, Anda boleh datang ke kami kembalikan investasi Anda. Saya serius dengan ini Bapak Ibu. Kita training bukan kemarin sore, udah 14 tahun, udah hampir sekitar 60 ribuan alumninya, dan kita selalu sampaikan ini. Dan hampir nggak ada, ada 2-3 orang yang kemudian masih juga datang ke kami minta dikembalikan uangnya. Tidak, puluhan ribu itu. So, Bapak Ibu, silakan dicoba ini bagaimana ini bisa mengubah hidup Anda dengan cara meningkatkan keberuntungan Anda. Nah, kalau Anda sudah bisa luck factor, membersihkan sampah-sampah emosi sudah, luck factor Anda ditingkatkan, baru terakhir, langkah terakhir untuk sukses adalah deep chef. Kita ajarkan teknik spesifik, teknik visualisasi spiritual untuk membuat Anda lebih mudah meraih yang Anda inginkan, supaya mestakum, supaya Tuhan jatuh hati pada Anda, diturunkan keajaibannya pada Anda, dan ditundukkan alam untuk mendukung Anda. Itu chef for success. Terakhir Bapak Ibu, kalaupun Anda sudah bisa healing, mengatasi masalah-masalah Anda, diri sendiri maupun orang lain, udah happy dengan diri Anda dan keluarga Anda, udah sukses dan beruntung. Nah, materi keempat, ingatkan mohon jangan mati dulu sebelum memberi manfaat buat banyak orang. Greatness, ya, menjadi pribadi yang mulia. Kenapa? Ya karena pada akhirnya Bapak Ibu, hidup kita ini akan dinilai oleh Tuhan dan oleh semua orang yang lain, dari orang terdekat sampai orang yang terjauh, cuma dengan satu hal, seberapa kita memberi manfaat buat mereka. Mereka nggak peduli seberapa pinter Anda, seberapa tinggi gelar Anda, seberapa banyak uang Anda, seberapa ganteng Anda, mereka hanya peduli apakah sepanjang hidup Anda memberi manfaat buat orang lain. At the end of the day, people don't care how much you know until they know how much you care. So, Bapak Ibu, chef kita bukan bukan abal-abal, bukan kaleng-kaleng atau omong doang. Anda kita bekali ilmu, skill spesifik yang pulang dari training, Anda langsung bisa membantu orang sekitar Anda dengan ilmu chefing ini. Ada orang yang sakit, orang punya masalah emosi, Anda bisa bantu langsung. Bapak Ibu, sesuatu yang priceless dalam chef ini adalah ketika orang datang pada kita setelah kita bantu dan dia bilang, Pak, terima kasih Bapak telah mengubah hidup saya, Bapak telah menyelamatkan hidup saya. Lewat wasilah Bapak, hidup saya berubah total. Itu yang paling priceless Bapak Ibu. Dan itu kita berikan skillnya pada Anda. Karena itu banyak orang habis pulang training, bikin bakti sosial, bikin terapi profesional, bikin acara-acara yang itu untuk membantu orang lain. Entah dibayar atau tidak dibayar, tapi dia telah ngasih manfaat buat banyak orang. So, Bapak Ibu, training kita itu tentang 4 hal itu. Bagaimana membuat Anda bisa healing, yang kedua happiness, yang ketiga sukses, dan keempat fitness. So, itu pendahuluan saya. Sekarang kita akan bahas langsung, chef ini apa? Ini semacam masak-masak begitu kah? Bukan, kalau itu chef Bapak Ibu, itu pakai CH ya. Chefnya itu pakai CH ya. Ini chef singkatan dari Spiritual Emotional Freedom Technique.
Ya mungkin orang lain banyak yang mengenalnya semacam buat terapi gitu ya. Nah untuk itu tentang paling nggak untuk terapinya, saya mau tunjukkan pada Anda video demo terapi dari Chef. Silakan Anda nikmati. Your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. Get a better place for you and for me and our human race. There are people like you can't enough for living. Make a better place for you and for me. Sama satu orang alumni terapi mereka. Dan saya sendirian Bapak Ibu, karena saya bukan orang pinter ya, bukan sapi saya. Tapi alumni pun bisa melakukan ini. Di Surabaya, ibu-ibu yang udah 2 tahun nggak bisa naik tangga karena artritis. Di saat training itu juga kita tapping, langsung bisa naik turun tangga. Di rumahnya ada tangganya, tapi dia udah nggak bisa naik ke lantai 2 selama 2 tahun. Di training itu juga kita langsung tapping, ingin turun tangga. Kalau yang ini ibu-ibu di Hong Kong, jadi dia kecanduan rokok ini, tapi ketika kita tapping, cara melanang. Iya, 0-10 nggak Pak? Bisa ikhlas menerima masalah saya ini? Saya ikhlas. Kita lihat sama kita melanang. Semua kelakuan dia. Dia kan nangis kita terapi emosinya. Ternyata orang video itu dia bukan uang ke suaminya untuk biaya hidup anak suaminya. Ternyata dipakai suaminya kawin lagi. Jadi dia kecewa berat, dia marah. Pelampiasan dia merokok. Nah, begitu emosinya kita bikin rilis, kita kasih rokok. Langsung rokok. Dia balik. Langsung nggak mau merokok. Jadi sesingkat itu menit ini kita udah 3 kali tindak di Hong Kong. Ini unik lagi apa Ibu? Kalau ibu ini AKBP Marhaini, perwira polisi di Polda Jatim, kemana-mana pistol tapi fobia sama durian. Jadi kalau ada durian, ada baunya aja, atau lihat durian aja, pingsan. Ini karena mau pingsan, saya tapping, ambil berdiri supaya nggak pingsan. Duriannya kita dekatkan, masih jarak beberapa meter dari beliau, dia udah pusing mau pingsan. Begitu kita tapping, Bapak Ibu, beberapa saat kita netralisir gangguan energi tubuhnya, durian kita dekatkan, makin lama makin dekat sampai akhirnya ini 40 tahun lamanya. Begitu komentarnya suaminya di Polri di Jakarta, akhirnya pulang ke Surabaya untuk lihat istrinya makan durian. So itu sekedar terapi chefnya. Jadi terapinya aja udah seru Bapak Ibu ya. Di training itu kita demokan biasanya. Asal waktunya cukup kita demokan. Ada fobia ketinggian. Kita ajak langsung ke lantai 3, lantai 8. Awalnya teriak-teriak sampai akhirnya bisa lihat ketinggian. Fobia kucing, kita bawain kucingnya. Akhirnya dari jauh awalnya girap-girap takut sampai akhirnya itu dipangku sama dia. Akhirnya kucingnya yang terkencing-kencing pangkuan dia. Yang kucingnya. Terakhir begitu Mas Angga. Jadi yang terkencing-kencing kucingnya takut sepertinya. Tapi orangnya kita juga kemarin ngalamin yang cukup unik juga di sini Mbak di kantor kita kan. Kemarin kita di kantor kita bikin apa? Saya ngajar chef padahal yo saya juga amatiran kan. Akhirnya kita ajak teman-teman nih, kita kumpulin terus kita latihan
cuman latihan gitu ya. Terus siapa yang punya masalah fisik, tadi yang punya masalah pengen banget makan burger gitu ya. Satu teman kita pengen banget makan burger gitu ya. Pengen banget makan burger, terus ada lagi yang giginya sakit, gitu. Ada yang lehernya nggak bisa noleh, gitu. Jadi dia salah bantal, jadi nggak bisa noleh. Gini-gini nggak bisa noleh. Gitu. Terus ada satu yang cewek yang dia harus suntik hormon karena punya miom di dalam perutnya gitu. Dan ya udah, akhirnya kita tappingnya sendiri-sendiri, bukan saya yang tapping Pak ya. Jadi kita ajarin, ya sebentar lah kita preview, terus kita tapping bareng sekitar 3 menit ya, paling 3 menit ya. 9 titik versi singkat gitu ya. Setelah itu dicek gimana rasanya udah turun atau belum gitu ya. Jadi teman saya ini yang namanya Mas Marwan ya, dia sangat skeptis Pak, karena menurut dia sakit SEF ini kan spiritual emotional freedom technique. Menurut dia yang bisa sembuh hanya penyakit yang berurusan sama emosi. Jadi kalau ini kan salah bantal, jadi nggak ada urusannya sama emosi, memang salah bantal, jadi harusnya nggak sembuh. Terus dia bilang aja, ayo kita tapping nggak bisa noleh. Tadi berapa 6 ya? 6 ini bisa sih noleh tapi sakit banget. Oke, terus akhirnya selesai tapping 3 menit terus tak tanya, Marwan gimana sekarang, berapa posisinya? Terus dia gini, lu bentar mas, bentar. Terus kok hilang ya? Kan aku bukan emosi gitu ya. Terus ada Mas Teguh namanya, dia sakit gigi tuh diketes, sakitnya berapa digigit? Ini sakit sih gitu ya. Ini 4 sampai 5 lah. Habis itu selesai di-tag, ini sekarang 1 gitu. Jadi seru, ada yang gatal, itu ada teman saya juga lagi gatal-gatal. Biasanya setiap berapa menit sekali gatal-gatal, gitu. Dia tapping untuk gatal-gatal di kepalanya, dia selalu garuk-garuk gitu. Itu juga dia tapping terus sembuh. Terus ketemu besoknya lagi, besok pagi tetap masih belum garuk-garuk ya, masih belum gatal. Jadi seru juga. Akhirnya jadi heboh itu di kantor. Jadi kok bisa ya gitu. Jadi terus yang terakhir ya punya miom tadi, dia udah lama agak terganggu gitu, nggak main setelah tapping kayak 10 menit 15 menit kemudian terus tiba-tiba ke kamar mandi, terus ternyata dapat menstruasi. Jadi biasanya nggak normal, dan biasanya kalau menstruasi dia terkapar gitu 3 hari itu nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain, itu masih bisa kerja, dan besok paginya lagi masih bisa masuk kerja. Dan itu berlanjut nih, teman yang tadi gatal-gatal berhasil, terus besok sore kita main futsal Pak. Jadi main futsal itu kena tangan gini, teman saya kena matanya gini sampai pusing banget, sampai matanya sakit. Malam itu nggak bisa tidur sama sekali, nggak bisa tidur sama sekali. Terus akhirnya dia lupa, oh ya aku bisa tapping, terus dia tapping, terus dia lupa, terus langsung tidur gitu aja. Pagi-pagi baru ingat, oh ya semalam aku harusnya nggak bisa tidur, terus tapping langsung tidur. Kepalanya pusing banget karena kena sikut waktu main futsal gitu. Jadi banyak cerita seru. Dan kemarin pulang ngajak gitu. Istri juga. Dan Mas Angga bukan satu-satunya Mas. Ribuan alumni. Jangan tanya saya, nanti jangan. Tanya ke alumni. Kalau saya kan bilang ini penuh orang pinter gitu, seperti yang banyak di YouTube gitu ya. Enggak, saya bukan orang pinter. Saya cuma belajar lebih dulu dibanding Anda gitu aja. Karena kemarin itu teman-teman yang skeptis, kayak agak nggak percaya gitu. Kayak istri saya juga gitu, dia malam-malam, tengah malam dia nggak bisa tidur, perutnya sakit melilit banget sampai nggak bisa duduk gitu. Dia tapping sambil tidur, terus bisa duduk, terus dia minum air putih, dia tapping, terus dia lupa kalau dia sakit, terus dia langsung tidur gitu aja. Pagi-pagi baru ingat, oh iya semalam kan nggak bisa bangun ya gitu. Jadi sekarang jadi seru, karena tadinya nggak percaya, tadinya masa iya sih gitu ya. Tapi karena kesakitan, malam itu dia bener-bener berharap sembuh. Jadi ternyata beneran bisa. Padahal salah-salah juga, pagi-pagi begitu ngobrol ternyata banyak yang lewat titiknya, banyak yang lewat, terus setupnya salah gitu. Tapi ya masih bekerja dengan baik. Oke, terima kasih Mas Angga. Nanti Mas Angga akan cerita bagaimana digunakan juga untuk jerawat sama untuk bandem. Tapi ntar dulu Mas, simpen dulu Mas, yang paling menarik Mas. Siap. Best for last Mas. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok saya bisa se-powerful itu? Sebelum kita bahas itu, saya sampaikan dulu ada 10 keunikan chef ini dibanding teknik lain. Karena mungkin bahasa teknik yang lain Pak Ibu ya, ada banyak macam teknik. Tapi di chef ini keunikannya satu, dia efektif. Ini di seluruh dunia dipraktikkan 1 juta orang lebih, di Indonesia ada 60-an ribu alumni saya, dan itu rata-rata keberhasilannya 80% sampai 95% kalau Anda sudah
sudah senior begitu ya, tapi baru-baru belajar kira-kira 50% lah, 50-50, separuh berhasil, separuh belum. Tapi kalau Mas Andrea ini kayaknya memang anak ajaib Bapak Ibu, baru belajar udah banyak yang berhasil. Baking lagi. Oke, yang kedua cepat Bapak Ibu. Kita cuma butuh 5 menit. 5 menit berhenti merokok tadi itu sampai cuma 3 menit tuh. Paling lama 1 jam kalau memang sakitnya kompleks. Misalnya merokok kan ada banyak faktor di situ, emosi macam-macam. Ya 1 jam lah paling gitu. Kemudian mudah. Mudah artinya Anda cuma gunakan jari sama hati Anda. As simple as that. 3 menit, 5 menit cuma 3 langkah. Jadi ada yang complicated Bapak Ibu. Yang rumit biar saya saja yang belajar. Mengkompilasi berbagai macam teknik, diramu menjadi teknik yang sederhana. Ini Anda yang gampangnya saja. Murah. Murah ya, sekali belajar Anda udah bisa gunakan untuk selamanya begitu. Anda nggak berkali-kali minum obat atau ke dokter lagi dan lagi dan lagi. Anda sekali belajar, selesai, setelah itu Anda bisa gunakan seterusnya. Aman? Ya, karena kita nggak pakai hal yang berbahaya. Nggak pakai jarum, nggak pakai disuntik, nggak pakai obat, nggak pakai ramu-ramuan, bahkan nggak pakai hal supranatural, nggak ada jin supranatural gitu-gitu, nggak ada Bapak Ibu ya. Saya kadang pakai jin, tapi celana jeans ya. Jadi cuma pakai jari dan hati Anda saja. Ya. Tappingnya pakai jari, lalu hatinya disetel dalam frekuensi yang pas, sudah selesai. Kemudian memberdayakan. Artinya apa? Kita berdayakan supaya bisa menjadi terapis dan menterapi diri Anda. Bukan saya terapi. Ya, supaya Anda nggak tergantung sama saya. Yang ke-7, universal. Artinya agama Anda apapun, saya persilahkan, karena guru-guru saya pun itu banyak yang non-muslim. Ya, karena seperti Anda belajar ilmu biologi, matematika, kedokteran, kan nggak ada kaitannya Bapak Ibu. Walau ini spiritual, tapi ya nanti ketika berdoa, silakan berdoa dengan caranya masing-masing. Kemudian kompatibel bisa Anda gabungkan dengan teknik apapun yang Anda kuasai sekarang. Kalau Anda mungkin belajar NLP, hipnoterapi, gestalt terapi, inner child, bekam, apalagi itu. Anda bahkan ilmu mainstream, misalnya ilmu kedokteran barat, ilmu psikologi, psikiatri, bisa Anda gabungkan dengan itu. Saya punya alumni ratusan Bapak Ibu, doktor, profesor, guru besar, dokter, psikolog, psikiater, yang bahkan beberapa mengirimkan pasiennya ke kami. Ada seorang psikiater di Surabaya itu beberapa pasien dikirim ke kita. Ada seorang guru besar di Jakarta, di Surabaya juga begitu. So, Bapak Ibu, kompatibel dengan apapun yang sudah Anda miliki sekarang. Bisa Anda gabungkan, nggak ada masalah. Ilmiah, ya karena saya belajarnya bukan dari dukun Bapak Ibu. Ini saya belajarnya dari saintis gitu ya. Gary Craig itu lulusan Stanford, gurunya Gary Craig itu psikolog dari Syracuse University di New York. Dan guru-guru saya semua, hampir semuanya dalam chef ini menggunakan sains gitu ya. Dan kita telah ada sekitar 20 tesis, disertasi, skripsi yang meneliti tentang chef. Beberapa saat itu saya ketika di stasiun Jogja, orang calon dan dokter calon dokter bidang kedokteran yang meneliti bagaimana menggunakan chef untuk diabetes. So, Bapak Ibu, ini ilmiah, bukan klinik ya. Kemudian komprehensif, Anda bisa gunakan untuk hampir semua masalah. Try it on everything. Jangan tanya sama saya, Anda googling aja di internet, Anda tanya alumni-alumni. Nanti Anda akan tahu ada range of problem yang telah mereka atasi, itu bahkan jauh lebih banyak dibanding yang pernah saya handle. Nah sekarang kita bahas, Pak kok bisa chef ini begitu sederhana tapi sangat efektif. Nah saya perlu sampaikan Bapak Ibu bahwa chef ini memang sederhana, tapi di balik itu ada 15 teknik yang kita gabungkan untuk membuat chef ini so simple but so powerful. Kita lihat dulu apa saja 15 teknik yang kita gabungkan dalam chef ini. Bapak Ibu Anda mungkin bertanya bagaimana bisa teknik chef ini begitu sederhana tapi begitu efektif. So simple but so powerful. Mohon jangan salah paham Bapak Ibu, walaupun chef ini sangat sederhana, tapi sebenarnya di balik itu
kita menggabungkan 15 macam teknik terapi. Sebelum saya menciptakan SEF ini, Bapak Ibu, saya melakukan perjalanan intelektual selama 15 tahun lebih untuk belajar puluhan macam teknik terapi dan pengembangan diri. Dan semua itu akhirnya mengkristal dalam teknik SEF ini, yang kemudian dalam kemasannya kita bikin itu begitu sederhana untuk orang awam sekalipun, tapi tetap begitu efektif untuk diterapkan pada berbagai macam masalah. Dan dalam SEF ini, Bapak Ibu, saya telah menggabungkan 15 macam teknik terapi. Di antaranya adalah, yang pertama adalah NLP, Neuro Linguistic Programming. Kemudian kita juga gunakan yang nomor 2 adalah Behavioral Therapy, yang dalam bentuk desensitisasi, terutama untuk masalah fobia dan trauma. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kita gabungkan juga di teknik ini dengan teknik logoterapi dari Viktor Frankl, yaitu sebuah teknik untuk memberi makna dari penderitaan kita. Yang keempat, untuk menggali akar masalah, kita gunakan teknik namanya psikoanalisa dari Sigmund Freud. Kemudian yang kelima, untuk masalah-masalah yang berat, kita gunakan EMDR atau Eye Movement Desensitization Reprocessing. Dan juga kita gunakan nomor 6, Bapak Ibu, adalah self-hypnosis, Ericksonian hypnosis, sehingga Anda bisa melakukan menghipnosis diri Anda sendiri. Kemudian yang ketujuh, kita gunakan sugesti dan afirmasi untuk menginstal keyakinan-keyakinan positif dalam diri Anda, dalam alam bawah sadar Anda, untuk menggantikan alam bawah sadar yang negatif. Kemudian yang ke-8, kita gunakan visualisasi. Juga kita gunakan yang ke-9, gestalt terapi dari Fitzpaul, dalam bentuk yang mild dan dalam bentuk yang ringan untuk efektivitas SEF ini. Yang ke-10, kita juga gunakan transcendental meditation, Bapak Ibu, jenis meditasi yang membuat kita menjadi tenang, menjadi damai, relax, sehingga masalah kita bisa dengan mudah kita atasi. Yang ke-11, kita juga gunakan namanya Sedona Method. Ini sebuah teknik untuk melepaskan, let go your problems, let go your fear, let go your anxiety. Yang ke-12, kita gunakan provokatif terapi yang saya pelajari dari Steve Wells. Dan yang ke-13, kita gunakan energy terapi dalam bentuk emotional freedom technique atau EFT. Ini ada tapping-tappingnya untuk menyelaraskan energi di tubuh Anda. Dan kemudian nomor 14, kita gunakan powerful prayer atau spiritualitas, yaitu doa universal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi masalah-masalah Anda dengan cepat, dengan melibatkan pertolongan dari Tuhan. Dan terakhir, yang nomor 15, kita gunakan loving kindness terapi, yang terakhir baru saya pelajari dari seorang profesor dari University of California Berkeley, UC Berkeley, dari Profesor Decker Kevner, bagaimana kita dengan cinta dan kebaikan hati kita bisa membantu kesembuhan diri kita maupun membantu kesembuhan orang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan 15 teknik terapi ini yang saya rangkum dari perjalanan intelektual saya ke Cina, ke Amerika, ke Kanada, ke India, ke Australia, ke Malaysia, dari 15 macam terapi yang sebenarnya sangat complicated, kita ramus demikian rupa sehingga mudah untuk Anda praktekkan dan tetap efektif untuk mengatasi masalah-masalah Anda. So, Bapak Ibu, itu dasar supaya Anda nggak salah paham, walaupun sangat sederhana, walaupun kok kayaknya magic begitu. Ini bukan ilmu klinik atau ilmu supranatural, bukan. Ini ada dasar ilmiahnya. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan secara singkat, Bapak Ibu, 3 dari 15 tadi itu 3 teknik yang paling penting yang kita gunakan dalam SEF ini. Yang pertama adalah tappingnya, energi terapinya. Yang kedua, doanya, karena kita pakai spiritual, gitu ya. Yang terakhir, loving kindness terapi. Yang terakhir ini, Bapak Ibu, kalau Anda masih bersama saya sampai terakhir nanti, kita akan praktekkan bareng loving kindness terapi ini. Akan saya ajarkan Anda tekniknya seperti apa, supaya Anda selesai webinar ini, ada yang bisa praktekkan malam ini juga. Karena saya lihat tadi ada pertanyaan, anak saya mudah stres dan lain-lain. Anda bisa praktekkan nanti ini selama 2 minggu ke depan, kawan-kawan, dan insya Allah Anda sudah rasakan hasilnya. Oke, loving kindness terapi nanti ini. Jadi stay tune sama saya sampai akhir acara ini supaya Anda bisa dapat yang terakhir ini. Caranya, prakteknya ya.
Pertama, energi terapi, tappingnya itu saya pelajari dari mana? Energi terapi ini saya pelajari dari EFT ya, Emotional Freedom Technique dari guru saya, Gary Craig. Kemudian beberapa tahun yang lalu saya ikut konferensinya di Amerika, di Reston di Virginia. Ada 500 orang praktisi dari energi psikologi. Salah satunya yang dari pembicara utama namanya Dr. Dia penulis buku The Promise of Energy Psychology, sebuah teknik revolusioner untuk membuat perubahan dramatis dalam diri kita. Nah, di situ dia katakan bahwa ada penelitian yang menggunakan tapping. Ya. Jadi ini otaknya orang yang normal, kalau itu pakai elektroencephalogram atau EEG, itu warnanya biru seperti itu. Biru artinya normal ratio of wave frequency. Jadi frekuensi otaknya itu, frekuensi gelombang otaknya itu normal. Lalu ada orang yang kena gangguan kecemasan yang luar biasa, severe anxiety disorder. Nah, begitu dilihat pakai elektroencephalogram, itu di komputer itu warnanya merah otaknya. Hampir 3/4 otaknya itu dari lobus frontalis, lobus temporalis, depan, belakang, depan, samping ini warnanya merah. Merah artinya apa? Anda bisa baca di situ highly dysfunctional ratio. Jadi sangat tidak normal. Jadi gelombang otaknya sangat tidak normal. Lalu di tapping kira-kira 5 menit. Lalu 5 menit satu putaran diulang 4 kali, 4 putaran, 4 sesi putaran tapping. Lalu dilihat lagi otaknya, Anda lihat warna merah tinggal separuh. Lanjut tambah 4 lagi, total 8 sesi. Warna merahnya tinggal 1/4. Dan lanjut setelah 12 sesi ya Bapak. Satu sesi cuma 5 menit lah Bapak, satu putaran itu. Jadi kalau 12 agak 1 jam. Dilihat lagi di komputer, warna otaknya yang merah hilang sama sekali. Artinya apa ya Bu? Artinya kalau ada nggak bisa ada tapping, kemudian buktinya hilang atau ada masalah tadi itu miumnya tiba-tiba menstruasinya lancar gitu ya. Itu bukan cuma sugesti, bukan karena perasaan dia saja, tapi karena memang ada perubahan neurochemical, ada gelombang di otaknya itu yang berubah. Ada perubahannya di level biologis apa ya Bu. Penelitian kedua dilakukan oleh oleh Patricia Felici, pasiennya namanya Rebecca Marina. Tahun 2004, sudah lama ini, 16 tahun yang lalu, di McAllen di Texas. Ada orang alergi alpukat sama alpukat sama ayam. Kalau makan ayam atau alpukat, langsung tubuhnya itu gatel-gatel, muncul warna merah di kulitnya. Nah ini kebetulan orang ini habis makan alpukat atau ayam, jadi gatel-gatel, warnanya merah, kulitnya, diambil darahnya. Dilihat di dark field mikroskop, hanya menggumpal kayak begitu. Jadi orang yang sedang alergi begitu, itu darahnya menggumpal kayak begitu. Lalu di tapping 5 menit. Di tapping 5 menit. Satu putaran saja, kemudian Anda lihat gumpalannya lepas. Darahnya normal kembali. Jadi normal kembali. Lalu dia gunakan juga tapping untuk membuat dia merasa sedih. Nah ini menarik. Biasanya kan tapping itu untuk menghilangkan emosi negatif, sedih, stres ya. Ini enggak, dia gunakan tapping untuk merasa sedih. Nah, dia mau nyoba efeknya pada emosi tinggi. Ternyata bisa juga, jadi tergantung niat Anda. Begitu tapping, sedih, dilihat darahnya jadi kayak begini, jadi kayak air mata darahnya. Jadi tear drops. Rupanya darah kita itu mengikuti perasaan kita. Nah, karena sekarang udah sedih, dirubah jadi emosi positif. Apa itu perasaan? Di tapping supaya merasakan cinta, dari sedih menjadi cinta, dan begitu merasakan cinta beneran, darahnya berubah jadi bentuk heart gitu ya, enggak ya, tapi jadi saling mendekat sama lain. Anda lihat itu tidak menggumpal, tapi saling mendekat. Mungkin ini sebabnya apa ya Bu? Kenapa kalau orang sedang jatuh cinta jadi sendu, seneng dusel, pinginnya berdekatan. Jadi karena rupanya darah kita pun kalau sedang jatuh cinta, merasakan cinta, saling mendekat. Nah yang paling menarik adalah kita berdoa Bapak Ibu. Karena dengan pakai tapping ini, Anda juga bisa membantu Anda dikhusyuk dalam berdoa. Mungkin Anda punya masalah dengan susah khusyuk dalam sholat atau dalam ibadah, Anda bisa gunakan ini juga untuk supaya lebih khusyuk.
Dan begitu Anda lebih khusyuk, Anda diambil darahnya, Bapak Ibu, akan seperti ini. Jadi timbul sesuatu yang bercahaya, glowing. Darah kita jadi glowing, Bapak Ibu. Gerakannya jadi teratur. So, ini menarik sekali menurut saya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Bapak Ibu ada dua. Yang pertama, hati-hati jaga hati. Jadi please be careful with your heart. Karena begitu hati Anda, perasaan Anda berubah, itu langsung mengubah kondisi fisik Anda. Otak Anda berubah. Sistem kekebalan tubuh Anda, imunitas tubuh Anda pun berubah, Bapak. Dan gawatnya kalau itu terjadi terus-menerus, sedihnya itu berlarut-larut, marahnya itu nggak hilang-hilang. Lah itulah menjadi sakit kronis nanti. Kalau Anda punya buku saya yang besar, yang judulnya Chef, itu ada rumusnya, saya detail itu. Kalau Anda punya emosi begini, sakitnya apa? Misalnya gini, kalau Anda suka marah yang nggak terkendali, emosinya itu kayak roller coaster, naik turun begitu, hati-hati jantung Anda kuat. Kalau Anda misalnya orangnya sedih, pemurung, mengasihani diri, ya, biasanya nanti ginjalnya yang kena. Anda lihat orang-orang sakit ginjal, biasanya orangnya pemurung, sedih. Kalau Anda orang yang susah dikasih masukan, alias agak merasa benar sendiri, ya stubborn begitu, biasanya yang kena, alias kencing dan seterusnya. Ada di buku itu ada lengkap, Ibu. Nah, rupanya dalam Chef juga begitu. Begitu Anda bereskan emosi Anda, fisik Anda pun membaik. Nah, kesimpulan pertama dari penelitian ini adalah begitu emosi Anda berubah, fisik Anda berubah. Kesimpulan yang kedua, kabar baiknya, kalau Anda menguasai teknik ini, you can shift your emotion instantly. Anda bisa rubah emosi Anda dengan cepat. Anda ingin merasakan sedih, boleh. Kalau Anda ingin menikmati kesedihan, bagi yang hobi nonton drakor atau film India, mungkin kan pecinta kesedihan, senangnya nangis. Daripada nonton film, Anda bisa langsung tapping aja, bisa langsung sedih, Pak Ibu. Tapi kalau Anda mungkin artis gitu ya, supaya bisa nangis ketika action. Saya punya alumni itu, ibunya Zaskia Adia Meka. Ya. Dulu ibunya bilang, wah ini cocok ini untuk anak saya. Kalau main film suka ada bagian nangis-nangis. Tapi kalau Anda ingin mengubah, hilangkan kesedihan pun, Anda bisa lakukan dengan instan. Anda menghilangkan fobia, Anda bisa lakukan dengan instan. Saya punya instant emotional healing, karyanya muridnya Serkalahan. So, oke. Pak, EFT kan oke, Pak. Saya juga pernah ikut training EFT, Pak. Tapi kenapa kok pakai spiritual? Why spiritual? What is the difference? Apa Pak? Apa bedanya Chef dengan EFT? Ya, karena Anda tahu kalau sesuatu itu pakai es biasanya lebih seger ya. Ya, misalnya teh dengan es teh lebih seger ya. Air putih dengan es ya itu lebih seger ini. Itu makanya itu nggak mau minum air kecuali yang dingin ya. Jadi aliran saya juga begitu. So itu guyonnya pakai es. Ya menurut saya tapping itu cuma 20%, Pak. Yang 80% itu esnya, spiritualnya. Jadi sangat beda jauh EFT dengan Chef. Kenapa? Samanya cuma tappingnya, lainnya beda semua. Kenapa? Karena Chef itu esnya itu spiritualnya itu adalah core of the core-nya, Bapak. Kan kita seringkali pakai tapping pun asal esnya kuat itu membaik orangnya. Nah esnya itu apa? Nah nanti kita bahas di training. Karena ngomongnya memang prakteknya itu yang perlu latihan ya. Esnya itu spiritualnya. Tapi saya bahas dulu. Kenapa kok pakai spiritual? Saya suatu hari dipanggil oleh undang lah dulu 10 tahun lalu. Saat konvensi Himpunan Psikologi Indonesia, para psikolog kumpul di UNER waktu itu, saya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ilmu saya. Karena ini forum ilmiah, saya bawakan buku saya sekitar 2 becak ya. Saya tunjukkan ya karena ini buku ini dari ilmiahnya ini pasarnya senang semua. Kemudian ada sekjennya HIMSI sedang rumah sakit itu saya tapping sampai beliau nangis, hilang tuh sakit kepalanya. Semua pada heran, bisa gitu ya. Tapi begitu saya ngomong spiritual, ada seorang psikolog yang bilang, Pak Faiz,
Kenapa sih kok pakai spiritual? Why spiritual? Is that really matter? Dia bilang begitu. Kenapa pakai spiritual? Apa memang itu penting? Mas, ini forum ilmiah loh ya, bukan pengajian. Jadi kalau tidak berkaitan dengan ilmiah, tolong jangan dilibatkan hal-hal yang semacam itu. Saya kan psikolog, Mas, bukan ustadzah. Nanti kalau pasien saya terapi, saya suruh berdoa. Lalu saya tanya, loh, Bu, saya ini bukan datang ke ustadzah, ini datang ke psikolog karena dapat pelayanan yang ilmiah. Gitu. Jadi, Mas, tolong jangan libatkan hal yang nggak ilmiah di forum ini. Akhirnya saya bilang, loh, Bu, spiritual itu bukan hal yang tidak ilmiah. Kenapa? Saya tunjukkan beliau ini. Larry Dosin bukan seorang ustadz, Bapak Ibu, bukan seorang tokoh agama, tapi seorang dokter ahli bedah. Spesialisasinya bedah kanker. Di orang sakit kanker, dia kalau di bedah, beliau ini spesialisasinya. Dulu ketika dia membedah pasien, kebanyakan sepertiga dari pasien dia meninggal dunia. Nah, dia frustasi. Nah, akhirnya dia cari solusi gimana caranya biar mengurangi angka yang meninggal dunia. Dia lihat literatur kedokteran dan menemukan ini. Ada 500 penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa doanya saja loh ya, nggak pakai yang lain, doanya saja, itu bisa punya power yang lebih besar atau minimal sama besar dibanding obat dan operasi bedah. Kalau Anda tanya ke seorang tokoh agama mungkin karena subjektivitas dia ya, tapi kalau ini dokter yang ngomong gini, saya pikir Anda perlu dengar beliau ya. Nah, bahkan beliau punya buku judul The Healing Words, kata-kata yang menyembuhkan. Sejak buku ini terbit di Amerika, ada 80 fakultas kedokteran di Amerika mengajar mata kuliah baru. Judulnya The Role of Prayer and Religiosity in Medicine. Peran doa dan religiositas dalam ilmu kedokteran. Bahkan buku beliau baru judulnya Prayer is Good Medicine. Bahwa doa adalah obat yang sangat bagus. Sebenarnya di training nanti saya akan kenalkan dengan beliau langsung nanti akan menjelaskan bagaimana doa itu bisa menyembuhkan. Tapi karena keterbatasan waktu itu nggak akan saya sampaikan di sini, kita ketemu aja di training nanti. Terus doa seperti apa yang powerful? Nah itu beliau ditanya oleh Oprah Winfrey. Dok, pernah Anda teliti doa seperti apa yang powerful? Beliau bilang, oh iya, saya teliti itu. Dan saya temukan doa yang powerful itu adalah doa yang memenuhi 3 kriteria. Apa 3 kriteria itu? Nah, yang pertama, the intensity of the prayer. Seberapa khusyuk dalam berdoa. Seberapa intens, sepenuh hati dalam berdoa. Yang kedua, the sincerity of the prayer, seberapa tulus, seberapa ikhlas dalam berdoa. Khususnya intercessory prayer ya, mendoakan orang lain. Itu semakin ikhlas, semakin powerful. Mungkin saya balik sedikit tentang intensity. Jadi walaupun satu masjid misalnya berdoa semua, tapi doanya nggak khusyuk semua, amin, amin, kemudian amin gitu. Aminnya itu untuk menegur khotib biar cepat turun gitu ya, biar saya cepat doanya. Gitu. Nah yang kayak gitu itu amin. Walaupun masjid kurang powerful doanya. Ya, mending sendirian tapi benar-benar khusyuk. Yang kedua ikhlas. Nah ini kayaknya udah agak jarang zaman sekarang ini. Kenapa? Zaman sekarang ini yang musim doa massal lewat broadcast WA group Bapak Ibu. Jadi doakan seluruh anggota grup ini sehat walafiat dan lain-lain. Padahal nggak jelas kapan berdoanya. Cuman broadcast gitu aja, dia udah berdoa itu. Nggak kayak gitu apa yang berdoa itu. Dulu Nabi bahkan pernah bilang doa yang powerful itu doa rahasia. Di mana Anda mendoakan seseorang tanpa ngasih tahu yang Anda doakan bahwa dia Anda doakan. Anda diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Itu malah lebih powerful dibanding doa pengumuman lewat WhatsApp group dan nggak jelas juga kapan berdoanya, cuman broadcast saja. Nah, penting ini ya Bapak Ibu, semakin tulus doa Anda, semakin powerful. Yang ketiga, the love of the prayer, seberapa Anda penuh cinta, seberapa Anda mencintai yang Anda doakan, dan tempat kita berdoa pada Tuhan, seberapa cinta Anda. Nah, cinta ini mengantarkan kita pada teknik yang terakhir, yaitu loving kindness therapy. Nah, tapi sebelum saya sampai ke situ, kita jawab dulu beberapa pertanyaan di chatting ini. Itu kira Mas Angga ya?
Ya, ini ada. Atau masa ada mau disampaikan Mas sebelum kita sampai ke prakteknya loving kindness therapy, karena kita udah mau ujung ini. Oke. Saya personally ikut SEF itu kan tahun 2014 ya Pak, 6 tahun yang lalu. Oke. 6 tahun yang lalu, dan ya waktu saya ikut SEF itu 2014 itu saya baru lulus kuliah. Saya lulus kuliah itu 2013. Lulus D3, S1-nya nggak lulus Pak, S1-nya drop out. Kalau Pak Faiz kan banyak gelarnya ya, banyak kampusnya. Saya S1-nya nggak selesai. Tapi memang alian Bill Gates Mas. Kenapa Pak? Alian Bill Gates sama Mark Zuckerberg Mas. Ya, jadi selama perjalanan itu ada dua hal sih yang banyak, yang salah satu yang saya alamin yang paling berasa, terutama beberapa tahun ke belakang ya. Yang paling berasa itu keberuntungan sih Pak. Salah satu hal yang kreditnya cukup banyak itu keberuntungan saya meningkat luar biasa drastis, dan saya ngalamin banyak percepatan dalam hidup ya, banyak perbaikan, income-nya meningkat ya, banyak hal sih, tapi yang paling gampang diukur kan income gitu Pak ya. Kalau kita ngomongin hubungannya membaik kan susah diukur bagi kebanyakan orang, dan income-nya meningkat luar biasa gitu ya teman-teman, puluhan kali lipat ya dalam waktu yang sangat singkat. Dan saya berusaha tarik mundur, apa sih yang saya lakukan berbeda gitu ya, apa yang saya lakukan berbeda dengan kebanyakan orang, apa yang bikin saya nyampe ke titik itu gitu ya. Dan saya ngecek apakah mungkin skillnya, mungkin saya punya teknik khusus yang orang lain nggak punya. Ternyata pas saya cross check juga enggak, saya bukan orang yang paling pintar, paling jago dalam banyak hal juga. Kedua, saya ngecek apakah saya orang paling kerja keras, kayaknya enggak juga. Saya termasuk yang lebih banyak santainya, lebih banyak main game, main sama anak gitu. Bahkan saya kerja paling 15-30 menit sampai 1 jam sehari. Terus kita cross check sampai ketemu satu titik, kayaknya cuma luck aja Pak, pure luck. Dan ada banyak banget kasus yang terjadi karena memang pure luck gitu. Ketika kita bikin bisnis gitu ya, bukan kita meroket karena kita jago, karena tiba-tiba kompetitornya hilang gitu Pak. Jadi waktu itu saya bercandaan sama tim saya nih, waktu kita mau buka bisnis gitu ya, kita bilang wah ini ada satu kompetitor ya, quote on quote ya, bukan kompetitor tapi dalam bisnis ya kita sebut aja kompetitor. Itu tempat saya belajar dulu Pak. Itu salah satu perusahaan paling ternama, sudah 22 tahun di industri ini gitu ya. Dan kita baru mau launching produk kita, sedangkan dia udah 22 tahun di field yang sama. Saya bilang ini kompetitor kita cuma satu ya. Dan tiba-tiba 2 minggu sebelum kita launching Mbak, perusahaan ini tiba-tiba tutup out of nowhere gitu ya, nggak ngerti gitu. Dan banyak banget hal-hal yang konyol kayak gitu. Ketika saya bilang saya mau bikin website nih, butuh ratusan juta, mau bikin sistem untuk perusahaan kita butuh ratusan juta, nggak punya duit juga waktu baru mulai. Terus tiba-tiba ada teman yang tiba-tiba, aku lagi di Jakarta nih, kita ngobrol yuk. Terus ternyata kalian ngerjain apa, ngerjain gini, emang nggak capek ya dimanualin? Sini tak bikinin, nggak usah mikirin biaya. Bener-bener dibikinin secara free itu websitenya. Dan banyak, terus sampai akhirnya kita ketemu partner. Ini yang cerita paling lucu nih. Saya ketemu partner saya yang di Singapura gitu ya. Itu beliau ini salah satu orang yang sangat high caliber lah di industri yang saya kerjakan gitu ya. Beliau ini orang yang kalau mau datengin dia untuk ngisi seminar, datengin dia untuk training itu harus spend ratusan juta gitu. Dan saya sama beliau ini nggak kenal, jadi ini benar-benar kebetulan Pak, bukan dikenalkan orang lain, bukan dikenalkan siapapun. Jadi saya itu ada satu hari di mana saya buka laptop, terus tiba-tiba kayak tangan saya otomatis buka facebook.com, enter gitu. Kadang-kadang kan kita buka laptop terus jarinya otomatis ngetik sendiri gitu Pak. Terus saya buka facebook.com, enter, terus saya cek, ternyata saya tiba-tiba pengen banget ngeklik friend request, terus saya ke friend request, terus saya ngecek friend request. Nah, friend request saya itu ada 5.000 lebih Pak, ada ribuan orang yang request pertemanan ke saya. Terus nggak tahu kenapa di paling atas request terakhir, yang paling terakhir request itu ada satu orang Spanyol. Dia nge-request, siapa ini orang, saya nggak kenal dan kita nggak pernah ketemu sebelumnya, tidak dikenalkan siapapun. Terus saya confirm aja gitu. Nah itu suatu ketika terus tiba-tiba leading to dia punya produk gitu. Terus saya beli produknya dia, terus ternyata produknya bermasalah, error. Terus akhirnya kita tukeran nomor handphone. Terus saya tahu ternyata dia orang yang sangat sakti lah di industri saya, itu orang yang dikejar-kejar banyak orang. Terus tiba-tiba abis itu saya dapat tiket gratis ke Malaysia gitu ya. Ada teman lama saya yang tiba-tiba hubungin, Mas enggak paspornya masih hidup enggak, kita ada selebrasi di Malaysia, diundang. Jadi saya berangkat ke Malaysia gratis, sampai Malaysia saya ngechat teman, dirimu lagi di mana Malaysianya? Aku lagi di KL. Oh ternyata dia di Johor Bahru. Johor Bahru KL itu harus naik pesawat.
Akhirnya ternyata kita janjian ketemu di KL, ketemu cuma 1 jam Pak, ketemu cuma 1 jam dan nggak ada apa-apa. Terus tiba-tiba habis itu dia kita dealing bisnis, kita dapat share sangat besar, dan dari bisnis yang kita dealing sama beliau itu kita generate income yang gede banget gitu. Dan semua itu terjadi dari orang nggak kenal, dari orang yang diidolakan tiba-tiba jadi teman dekat, jadi saudara. Dan suatu ketika saya tanya, bro, kok dirimu bisa nge-add aku di Facebook gitu ya? Atas dasar apa? Ternyata dia nggak ingat kalau dia pernah nge-add saya di Facebook, Pak. Dan itu menurut saya sangat kebetulan. Karena pertama dia nggak sadar dia nge-add saya di Facebook. Kedua, kenapa saya bisa confirm? Itu kan juga kebetulan. Karena kalau saya loginnya 5 menit lebih cepat, kemungkinan besar dia belum nge-add saya, Pak. Atau kalau saya loginnya setengah jam kemudian lebih lambat, itu juga dia bukan orang yang terakhir nge-add, karena ya, setengah jam itu ada yang nge-add terus. Saya cuma confirm 1 orang, dan saya tuh hampir nggak pernah confirm Facebook request saya. Tapi nggak tahu tiba-tiba hari itu tuh iseng kok kayaknya pengen ngeklik terus akhirnya partneran jadi sahabat, dan sekarang kita banyak banget bisnis yang dikerjakan bareng. Dan happen to be dia orang yang sangat high caliber di industri yang saya kerjain. Dan menurut saya hal-hal kayak gitu pure luck, dan habis itu banyak banget kejadian-kejadian yang memang kayaknya bukan karena saya jago, karena saya hebat, karena memang beruntung aja. Karena memang beruntung aja. Jadi sesimpel kayak saya pengen durian, kemarin saya pengen durian nih, pengen bawor enak. Pak, bawor kan lagi nggak musim, Pak. Bawor itu musimnya besok nih, sekitar Januari, Februari ya. Terus tiba-tiba ada teman ngechat, Mas Angga, ini ada bawor luar musim, ada 11 biji, mau nggak? Tak kasih 4. Terus tiba-tiba dapat gitu. Jadi sekarang seru nih, saya tiap hari celebrate apa keajaiban yang terjadi sama saya hari ini. Dan itu di track ternyata memang luck factor itu salah satu yang paling penting dalam bisnis. Jadi itu juga hal-hal keajaiban yang saya alami di bisnis. Saya beberapa tahun yang lalu, tahun 2016 itu kuliah MBA di Inggris, Mas. Salah satu profesor saya, namanya Profesor Cheng Wei, itu meneliti tentang the rule of luck in business. Dari 1793 penelitian yang berkaitan dengan performance bisnis, itu hampir semuanya karena masalah luck, anak-anak keberuntungan. Jadi banyak orang itu overconfident, bilang karena CEO-nya hebat, karena ininya hebat. Iya, itu memang hebat, tapi sebenarnya faktor luck-nya sangat tinggi. Nah, misalnya gini, Zoom itu naik 19 kali lipat market value-nya gara-gara corona. Ini bukan karena usaha CEO-nya yang lebih hebat itu, enggak, karena sedang corona aja sehingga orang pakai Zoom semua gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu, bahkan ketika Bill Gates diwawancarai, Mark Zuckerberg diwawancarai, dia bilang semua ini karena saya ini beruntung aja, dia bilang itu. Jadi akhirnya disimpulkan belajar jadi orang beruntung bisa jadi lebih penting Bapak Ibu dibanding belajar jadi orang niru orang sukses. Karena seringkali rumusnya Bill Gates itu ketika ada terapan belum tentu sukses buat Anda. Karena itu rumus spesifik buat dia. Tapi kalau Anda orang beruntung, Anda bisa punya keberuntungan Anda sendiri, nggak harus nilai Bill Gates itu. Nah, Mas, kita jawab pertanyaan dulu, Mas Angga. Kita jawab pertanyaan dulu, Mas Angga. Siap, Pak. Ini ada pertanyaan dari... Ini ada bukan pertanyaan ini. Anur Komiti. Beliau bilang, Pak, saya mau konsultasi pribadi, Pak, anak saya. Bu, sampai sekarang waktu saya ini udah sangat habis untuk mengerjakan training dan lain-lain. Jadi memang saya tidak memberikan terapi. Tapi Ibu bisa kontak Pak Reva atau alumni-alumni di sini. Mereka ini semua jago-jago terapi, Bu. Jadi nggak harus sama saya. Saya malah jarang menterapi, saya lebih banyak waktunya untuk mentraining para terapis. Jadi Ibu atau kawan-kawan yang lain silakan hubungi alumni-alumni, beberapa ada di ruangan ini. Kawan-kawan alumni yang kira-kira bisa bantu Ibu Bu Nur Amalia, silahkan kontak beliau kasih nomor HP-nya itu. Mungkin Pak Reva juga bisa bantu nanti. Itu ya Bu, karena memang terus terang waktu saya sudah sangat terkuras sama persiapan training dan lain-lain ini. Jadi gini, filosofi saya dulu waktu saya pertama kali belajar semua saya terapi sendiri. Tapi yang itu kan akhirnya gimana ya, tangan saya cuma 2, yang diterapi itu ribuan. Dan saya juga nggak pikir orang itu nggak saya orang pinter, karena bukan praktek begitu. Jadi akhirnya saya memberikan training, bukan terapi, memberikan training supaya orang bisa menterapi dirinya sendiri dan bisa menterapi orang lain.
Itu ya Bu, silakan hubungi kawan-kawan alumni. Pak, kalau surugit apa ada efek negatifnya untuk orang yang bantu surugit? Efek pengobatan saya ini bisa permanen sembuhnya, dreams. Surugit apa ada efeknya? Kadang ada. Makanya harus little bit learning is dangerous. Belajar setengah-setengah itu berbahaya. Jadi surugit ini teknik advance, Anda harus terbiasa menterapi langsung dulu sebelum Anda belajar surugit. Karena kadang-kadang terjadi ketika Anda surugit, orang yang membaik, Anda yang terasa sakit. Bukan sakitnya pindah ke Anda, bukan. Tapi karena empati Anda terlalu tinggi sama dia, akhirnya Anda jadi ikut merasakan sakit dia. Bukan pindah sakitnya, Anda jadi ikut merasakan sakitnya. Nah, itu ada teknik-tekniknya supaya nggak seperti itu. Nah, itu kita pelajari di training. Ya, Bu. Karena kalau di sini saya ajarkan, nanti nggak cukup waktunya. Dan lagi pula jadi setengah-setengah, itu bisa berbahaya. Terus, Pak, apakah permanen sembuhnya? Insya Allah, Bu. Relatively permanen. Tanyakan Mas Angga pernah menterapi kakak iparnya, Mas, ya, untuk berhenti merokok, Mas. Ya, kakak ipar. Dan itu pertama kali belajar di 2014. Sampai sekarang masih pulang lebaran diterapi 3 menit langsung berhenti. Sampai hari ini masih berhenti merokok. Ya, jadi Bu relatively permanen. Kemudian, Bu Nilam, Pak boleh banget tesis disertasi tulisan dikumpulkan dalam satu Google Drive. Nah, ini tesisnya udah dalam bentuk itu, Bu. Udah di print, saya dikasih itu udah print-printan. Jadi saya punya segini tuh, tesis disertasi dan skripsi itu di kantor saya ini. Nah, saya nggak kalau itu harus saya scan dulu dimasukkan ke dalam, saya harus izin dulu ke orang yang masalahnya. Jadi yang ada adalah hard copy-nya, bukan soft copy-nya, Bu. Buku barusan itu ada terjemahan Indonesianya, Kak. Nah, saya belum menemukan terjemahannya bukunya. Itu yang David Feinstein, Pak. Yang David Feinstein yang saya belum lihat terjemahannya. Saya punya yang asli bahasa Inggris. Yang ada bahasa Indonesianya itu buku saya. Buku saya ya. Oke. Ada Bu Suci, saya pernah Pak dipaksa bantu orang karena IFT belum hafal titiknya, akhirnya saya pakai pray. Orangnya suruh saya istighfar, suruh ikhlas, setelah beberapa menit, nantinya kakinya kaku, setelah berdoa, dia langsung berdiri dan langsung berlari. Padahal waktu itu saya baru dengerin talkshow Pas Faiz di Radio SS Surabaya. Oh iya, Bu Suci. Makanya saya tadi bilang, itu bukan hanya saya ngomong, Gary Craig sendiri ketika gini, beberapa tahun yang lalu Gary tiba-tiba declare bahwa beliau pensiun dari IFT. Pendirinya IFT ini, Bu, dari kakek guru kita. Ini tiba-tiba bilang saya berhenti dulu dari IFT. 2 tahun beliau menghilang dari peredaran karena beliau katanya sakit jantung dan beliau ingin istilahnya retreat lah. Karena di taping kok nggak berhasil gitu. 2 kemudian beliau undang murid-murid seniornya untuk datang ke San Francisco. Saya datang, Bu, dengan kawan dari New Zealand, dari Australia, jauh-jauh. Bulan puasa pula saya ke sana itu. Beliau bilang saya menemukan namanya optimal EFT. EFT yang lebih optimal. 3 hari saya di sana pun dalam kondisi puasa, beliau bilang ternyata tapping itu nggak terlalu penting. Ada sesuatu yang lebih penting dibanding tapping. Apa itu? Beliau sebut dengan the unseen therapist. Terapis yang tidak kelihatan. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Alias spirituality is much more important than your tapping. Alhamdulillah saya bilang. Lah kalau yang spiritual ini saya udah praktek 9 tahun sebelum Pak Gary mengatakan bahwa spiritualitas ini sangat penting dibanding TI-nya. So, Bapak Ibu, saya jadi tambah lega bahwa memang S-nya itu sangat penting. Bahkan bisa jadi kalau versi saya jauh lebih penting dibanding tapping. Dan nggak hanya saya, Gary pun bilang begitu. So, Bapak Ibu, saya setuju dengan Bu Suci, spiritualnya itu memang lebih powerful. Banyak keajaiban berkat wasilah ilmu ini, Bu Sinta. Terima kasih, Bu. Bu Mas Ria, setelah webinar ini apakah ada lagi? Tidak, saya baru pernah ikut 1 kali pelatihan hipnoterapi. Ya, Bu, jadi webinar ini untuk mengantarkan Ibu ada trainingnya nanti tanggal 31 Oktober sampai 1 November, training pendahuluan safe untuk healingnya. Lalu ya itu online. Lalu ada training tatap mukanya tanggal 7-8 November di Bekasi.
juga ada sekaligus online-nya. Jadi ini adalah pendahuluan Bu untuk 2 training itu. Training online tanggal 30, 31 Oktober dan 1 November online 3 hari berturut-turut setiap malam. Lalu disambung dengan training Anda boleh tatap muka atau online 2 hari pagi sampai malam tanggal 7-8 November. Yang offline-nya di Bekasi. Jadi silakan kalau Ibu mau belajar yang tuntas, Ibu ikut yang di Bekasi. Oke, Bu Maria, nomornya Pak Reva sudah dikasih. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita praktekkan untuk loving kindness therapy. Loving kindness therapy ini, Bapak Ibu, saya pelajari beberapa tahun yang lalu, tahun 2011 ya, jadi 9 tahun yang lalu dari seorang profesor di University of California at Berkeley. Kalau Anda tahu ranking kampus-kampus dunia yang paling bagus di bidang psikologi, UC Berkeley ini salah satu yang terbaik, Bapak Ibu. UC Berkeley ini, dan profesor psikologinya namanya Profesor Dexter Keltner, ini sekaligus direktur pendiri Greater Good Science Center. Nah, saya ikut belajar ke beliau, dan waktu itu beliau baru nulis buku judulnya Born to be Good, The Science of Meaningful Life. Beliau bilang di training itu bahwa cinta kebaikan hati kita itu bisa dirasakan oleh orang lain, walaupun kita nggak ngomong apapun, walaupun kita tidak melakukan apapun. Dan ini bisa menyembuhkan kita maupun orang sekitar kita. Kenapa? Karena hati kita berbicara jauh lebih keras dibanding apapun omongan dan tindakan kita. Gampangannya begini, kalau hati Anda baik, Anda mewelas asih pada orang, walaupun ngomong Anda mungkin agak sembarangan, walaupun mungkin perilaku Anda kurang sopan santun, pada akhirnya orang tahu bahwa Anda orang baik. Kebalikannya, walaupun Anda jago dalam hal basa-basi, pinter dalam hal bikin kata-kata indah, kelakuan Anda pun mungkin juga sangat sopan santun, tapi kalau di dalam hati Anda busuk, Anda hasut, Anda suka lihat orang bahagia, padanya orang akan merasakan itu. Ya Bapak Ibu, hati-hati dengan hati Anda, karena ini 500 kali lipat lebih kuat energinya dibanding pikiran Anda. Anda mempengaruhi orang lain dengan pikiran, seringkali nggak berhasil. Berapa banyak sih orang yang bisa insaf gara-gara debat? Anda lihat di acara TV itu, Indonesia Lawyers Club, atau saat ada pilpres, pilkada, dan lain-lain di mana debat antar kandidat. Pernah nggak ada orang berubah, mengubah pilihannya gara-gara habis lihat debat? Paling yang berubah itu yang masa mengambang, yang belum punya pilihan. Sudah milih capres ini atau calon gubernur, calon bupati ini, mau diajak debat 5 kali pun, dia nggak akan berubah pilihannya. Kenapa? Ya karena menggunakan pikiran, Bapak Ibu. Itu jarang orang berubah pikiran hanya gara-gara debat. Tapi ya Bapak Ibu, berapa banyak orang bukan hanya mengubah pilihan presiden atau pendapatnya, akan mengubah agamanya gara-gara jatuh cinta sama orang lain. Sahabat Ibu, kalau Anda ingin mengubah orang lain atau ingin menyembuhkan orang lain, pertama-tama jangan gunakan rasio, tapi gunakan hati Anda. Your loving kindness, kebaikan hati Anda. Dan ini yang diajarkan oleh Prof. Dexter Keltner, dan ini pula yang akhirnya kita praktekkan dalam terapi spiritual loving kindness terapi. Saya tanya ke Prof. Dexter ini, Prof, Anda ini puluhan tahun meneliti tentang masalah loving kindness, itu kurang kerjaan apa? Apa nggak ada topik lain yang lebih menarik? Dan menyampaikan, ya karena saya punya pengalaman pribadi. Saya punya anak yang waktu itu umur 9 tahun, tiba-tiba serangan panik yang luar biasa. Saya seorang profesor psikologi nggak bisa ngatasi itu. Kemudian saya bawa ke senior saya, psikolog yang lebih senior, nggak berhasil juga.
karena udah terlalu parah. Saya bawa ke psikiater, sama psikiater dikasih obat penenang. Tenang sebentar, kumat lagi. Itu berminggu-minggu sampai akhirnya saya putus asa. Karena saya udah nggak tahu lagi harus bagaimana, saya cuma lakukan sesuatu yang saya nggak sengaja sebenarnya. Yang saya akan dilakukan oleh semua orang tua yang sayang sama anaknya. Apa itu? Sebelum dia tidur, saya lihat dia dengan penuh welas asih, dengan penuh loving kindness. Lalu kemudian saya rasakan cinta saya pada dia sampai saya meneteskan air mata, sampai dada saya hangat, badan saya merinding. Kemudian dia saya lus-lus, saya gosok-gosok punggungnya dengan sepenuh cinta saya. Kemudian saya pijitin kakinya, tangannya dengan sepenuh cinta saya. Dan terakhir saya peluk dia dengan sepenuh cinta kasih saya. Itu saya lakukan secara nggak sengaja, secara ya tanpa ada niat apapun selain menunjukkan cinta saya pada dia. Kira-kira 2 minggu. Satu sesi kira-kira 20 menit selama 2 minggu. Dan ajaibnya di minggu yang kedua anak saya tiba-tiba sembuh. Out of nowhere. Jadi tiba-tiba sembuh aja. Dan saya bingung ini apakah keajaiban ya atau anomali, tapi ternyata enggak. Karena pada akhirnya cara yang sama itu saya ajarkan ke mahasiswa saya, dan hasilnya sama mirip. Kira-kira 70% keberhasilannya. Dan kami pun di training itu diajarkan bahwa itu caranya yang mau saya ajarkan pada Anda ini dengan sedikit modifikasi dari saya. Dan alhamdulillah kita pun merasakan hasil. Bapak Ibu, walaupun Anda belum sempat ikuti kami nanti, saya mau ajak Anda praktek ini, yaitu spiritual loving kindness terapi. Ya ini. Dan saya ingin Anda praktek juga ini Bu, untuk anak-anak Anda. Paling tidak 20 menit satu hari, kalau sebelum dia tidur, dan lakukan kali tidak selama 2 minggu. And let's see what happen. Kita lihat nanti. Jangan salahkan saya kalau tiba-tiba Anda merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di anak Anda, tapi yang lebih besar lagi yang berubah diri Anda. Tiba-tiba ada sesuatu yang berubah dari diri Anda. Dan saya nggak akan katakan Anda berubah seperti apa, Anda coba sendiri. Let's see what happen. Lihat apa yang terjadi pada Anda nanti, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, tapi sebelum kita praktek bareng, saya ingin bikin pengumuman pada Anda. Itu di Mas Angga sudah bikin yang namanya offer. Anda lihat di kolom offer, itu ada daftar total solution. Nah, Anda bisa klik kalau Anda tertarik ikut training ini yang lebih lengkap, supaya nggak setengah-setengah ilmunya. Trainingnya terdiri dari 2 bagian, Bapak Ibu. Yang pertama online, tanggal 30, 31 Oktober, 1 November, jam 19.30, sifatnya online. Saya pandu langsung 3 hari berturut-turut untuk belajar healingnya dulu, safe for healing. Karena nanti di tatap muka saya nggak akan ulang lagi ini. Karena saya anggap semua orang yang ikut training tatap muka saya nanti di tanggal 7-8 November, itu harus yang healing dulu. Supaya kita nggak ngulang lagi. 3 hari, tanggal 30, 31 Oktober, dan 1 November, kita akan pada Anda safe healing yang basic. Setelah itu, tanggal 7-8 November, kita tatap muka 2 hari, jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kalau Anda bisa hadir, silakan hadir di Bekasi. Kalau nggak bisa hadir di Bekasi, Anda bisa hadir online. Cuman online-nya maraton, Bapak Ibu. Di online-nya dari pagi sampai malam. Karena Anda akan mengikuti sesi kita yang di Bekasi nanti. Nah, ini Bapak Ibu training signature kita, training utama kita. Kita punya ada 9 training, tapi ini yang paling utama. Ya, ini yang kita punya alumni puluhan ribu. So, saya undang Anda untuk hadir di training itu. Kalau Anda ingin belajar ini secara tuntas, healing, happy, success. Oke, Mas Angga mau ditambahkan Mas sebelum kita praktek loving karena terapi mengakhiri ini. Mau nambahin teman-teman, untuk training tanggal 7-8 itu menurut saya ini training yang sangat penting banget gitu ya. Banyak alasan kalau teman-teman merasa
apa ya, merasa butuh percepatan dalam hidup atau mungkin merasa bermasalah emosi, fisik ataupun hubungan gitu atau masalah dengan bahagia gitu ya. Itu saya highly recommend teman-teman datang. In fact, ini info buat teman-teman gitu ya. Besok itu saya mengajak sekitar 17 sampai 20 orang untuk ikut di training tanggal 7-8. Jadi saya besok ngajak istri saya paksa ikut gitu ya. Terus saya datengin ibu saya tuh dari Lubuk Linggau, dari Sumatera Selatan, dari kota Lubuk Linggau 2 jam, dari Palembang itu 7 jam. Jadi besok ibu saya juga saya datangkan ke sini untuk kelas yang ikut training yang sama dengan teman-teman. Dan saya ngajak teman saya ini punya bisnis dan dia ngajak sekitar 11-12 karyawannya dia. Saya juga ngajak tim saya juga datang dan semuanya saya wajibkan ikut teman-teman karena saya ngerasain banget efeknya yang terjadi sama saya terhadap kebahagiaan saya gitu ya. Istri saya selalu bilang kamu itu cuman excited sama super excited gitu. Jadi saya tuh kalau ngerjain apapun ya, bisnis mau apapun mau kondisi itu mesti cuma 2, kalau nggak excited super excited gitu. Jadi hampir nggak pernah lemes kalau ngerjain sesuatu karena ya sering ya belajar unconditional happiness. Kedua, saya ngalamin sendiri keberuntungan meningkat dan banyak hal yang berubah dalam hidup saya termasuk income segala macam ya. Dan ini perubahannya tuh benar-benar yang eksponensial, yang kayak kalau dipikir pakai logika nggak masuk akal. Dan karena saya tahu persis gitu ya teman-teman, karena saya tahu persis manfaatnya, saya tahu persis apa yang saya dapat gitu ya, saya paksa teman saya untuk teman-teman saya, keluarga saya, terus tim saya, karyawan segala macam untuk ikut ke kelas ini. Bahkan kita subsidi Pak, karena saya tahu persis ketika saya punya tim, saya punya karyawan gitu ya, kalau mereka masalahnya membaik gitu ya, kalau dia bahagia, konon katanya karyawannya lebih happy, ada risetnya sih bukan konon katanya ya, karyawan lebih happy, lebih produktif gitu ya. Makanya saya penting banget buat tim saya supaya dia lebih happy gitu. Terus kedua, saya tahu kalau dia keberuntungannya meningkat otomatis akan mengaruh ke bisnis saya juga. Jadi kita ngajak itu sekitar hampir 20 orang, tim itu kita subsidi Pak, kita bayarin. Tapi dia juga harus bayar, dia bayar separuh, kita potong gajinya, kita paksa ya. Pokoknya mau nggak ikut nggak bisa, pokoknya lu nggak ikut juga tetap gue potong gajinya. Tapi kita subsidi sampai 75% gitu, kita subsidi. Itu pun kita keluarin dari kos pribadi karena kita tahu persis value-nya gitu. Jadi benar-benar kita subsidi tim kita bayarin 75%-nya, dia harus bayar 25%-nya, bahkan kita paksa. Bahkan ada salah satu tim kita yang mau menikah besok, kita bilang istrimu harus diajak. Wah pokoknya aja, kalau sampai dirimu ngajak istri dan nyesel, duitnya tak balikin, sampai kita gituin Pak. Jadi ini benar-benar memang kita tuh benar-benar ini gini, soalnya gini teman-teman. Kalau saya tahu saya punya sesuatu yang bagus itu, saya akan merasa berdosa zolim kalau saya nggak do everything on my power untuk orang datang gitu ya. Nah, saya di sini nggak bisa potong gaji teman-teman, tapi saya bisa memaksa teman-teman untuk datang ke acara besok tanggal 7-8. Ada 2 alasan. Pertama, ini untuk pertama kalinya Pak Faiz ngajar, ya udah cukup lama mungkin. Kapan terakhir Pak Faiz bikin seminar Total Solution? Sebelum corona Mas. Iya, ini untuk pertama kali, jadi ini langka banget. Itu pertama. Kedua di Bekasi. Jadi kebetulan saya tinggal di Bekasi juga. Jadi pas deket, jadi saya berusaha. Dan kedua karena ini lagi corona. Jadi menurut saya ini kalau orang lagi butuh training ini sekarang paling butuh-butuhnya Pak. Ya kondisi nggak menentu, orang stres. Tetap gunakan Mas, protokol kesehatan karena di banyak itu sangat ketat itu protokol kesehatannya. Bahkan betul, chambernya itu di depan muka itu Anda kan disemprot desinfektan dulu sama hotelnya itu. Jadi kita tetap perhatikan akses ruangan itu cuma diisi separuh. Jadi karena memperhatikan. Jadi menurut saya kondisi ini paling penting Pak. Pertama kita butuh kalau orang khawatir, cemas, belum lagi kita butuh supaya lebih sehat karena kondisi hari ini, terus belum lagi kalau kita butuh percepatan dalam bisnis dan segala macam, menurut saya ini penting banget. Makanya kita merasa ini saatnya tim kita bawa semua, bahkan kita bayarin, bahkan kita spending untuk company kita untuk bawa orang masuk ke training. Karena saya yakin kalau kehidupan mereka membaik, bisnis kita juga akan jauh lebih baik. Kita ngajak istri semuanya kita paksa, bahkan pasangannya, karyawan kita paksa ikut. Itu serius itu saya dengan kelas besok tanggal 7-8. Jadi kalau teman-teman masih pikir-pikir, believe me, saya invest lebih banyak dari teman-teman dan saya saya betting on skill mereka. Jadi kalau saya harus betting daripada banyak hal, saya lebih suka bet on myself. Jadi kalau teman-teman
pengen bertumbuh, salah satu cara yang berangkat adalah upgrade diri, investasi ke diri sendiri nggak mungkin salah. Sebelum betting on other thing, betting on yourself dulu. Jadi itu sih dari saya Pak. Jadi itu true, ini nggak ada satupun yang ditambah-tambahin teman-teman, literally saya bayarin dan beneran kita kasih subsidi yang cukup gede buat tim kita, dan tim kita juga kita paksa. Seserius itu kita dengan total solution besok tanggal 8. Saya khawatir maksa kawan-kawan nanti. Kalau saya bisa memaksa, saya akan lakukan, Pak. Masalahnya nggak bisa. Paksaan saya cuma gini ya, Bapak Ibu. Anda investasi training ini, kalau Anda menyesal, merasa value-nya kok nggak sebesar yang Anda bayangkan, nggak setara dengan pengorbanan Anda, entah itu waktu, tenaga, biaya, risiko, kurunan, macam-macam, Anda anggap ini nggak setara dengan itu, Anda tinggal ngomong ke Pak Reva, kita kembalikan investasi Anda. Kan udah enak ya Mas ya? Atau setelah Anda 2 bulan praktek, Anda merasa kok belum bisa melakukan save, Anda ngomong Pak Reva, atau kok keberuntungannya nggak meningkat sama sekali di dimensi, Anda ngomong Pak Reva, Anda minta kita kembalikan investasinya. Sesimpel itu aja kalau saya ngancamnya itu. Kalau kita udah 60 tahun, sudah 14 tahun. Jadi tim saya ini bahkan saya wajibkan Pak, kalau pagi hari itu saya wajibkan untuk dia belajar save. Jadi setiap pagi saya tanya, udah ada yang belum selesai video 1, siapa yang belum? Video 2 siapa yang belum? Video 3 siapa yang belum? Itu diwajibkan di itu. Jadi kita anggap itu bagian dari kerja. Jadi selama seminggu tuh kita minimal 5 jam kerja untuk upgrade diri di luar pekerjaan kantor. Gitu. Yes. Good. Terima kasih Mas Angga. Baik, Bapak Ibu, kita praktekkan sesi terakhir ini supaya Anda bisa Anda praktekkan malam ini juga dengan anak Anda selama 2 minggu ke depan ya. Namanya Spiritual Loving Kindness Therapy. Jadi ya Bapak Ibu, ini yang saya pelajari dari Prof. Dr. Keltner. Prakteknya akan seperti ini, Spiritual Loving Kindness Therapy. Anda tidak usah baca, nanti saya akan memandu Anda. Nanti tinggal nikmati aja Bapak Ibu musiknya. Selebihnya Anda tinggal dengarkan suara saya dan ikuti suara saya. Nanti setelah itu Anda praktekkan di rumah bersama Anda atau pasangan Anda. Baik Bapak Ibu, silahkan pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda Bapak Ibu. Rasakan nafas Anda. Rasakan nafas Anda. Dan bayangkan orang yang paling Anda cintai. Rasakan nafas Anda, rasakan syukurnya betapa nafas ini adalah nikmat Tuhan yang paling penting, tapi paling sering kita lupakan. Untuk itu saat ini kita syukuri nafas ini, penuhi hati Anda dengan rasa syukur Bapak Ibu. Sambil menikmati nafas Anda tanpa diatur nafasnya, biarkan saya alami nafasnya. Cuman kali ini sambil nafas itu Anda penuhi hati Anda dengan rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Tuhan. Nafas ini Bapak Ibu diberikan gratis oleh Tuhan pada kita. Untuk itu sangatlah layak. Jutaan orang meninggal karena corona, itu yang diserang adalah sistem pernafasannya. Mereka nggak bisa bernafas sampai akhirnya mati. Dan kita Bapak Ibu, alhamdulillah sampai hari ini masih sehat. Seumur hidup kita, nafas kita nggak pernah berhenti 1 detik pun. Bahkan ketika kita tidur pun tetap bernafas. Untuk itu kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Sambil dirasakan nafas Bapak Ibu dan Anda penuhi hati Anda dengan rasa syukur,
kali ini Anda tambahi dengan rasa cinta, dengan menghadirkan wajah orang yang paling Anda cintai. Mungkin itu anak Anda, atau pasangan Anda, atau orang tua Anda. Rasakan cintanya, cinta Anda pada orang tersebut. Coba Anda pilih satu orang yang paling Anda cintai, yang kalau ingat dia, rasa-rasanya Anda memiliki cinta tanpa syarat badannya, unconditional love. Mungkin anak Anda, mungkin pasangan Anda, atau mungkin orang tua Anda. Hadirkan rasa cintanya, kenang kembali saat-saat Anda merasa paling mencintai dia. Mungkin kalau anak, saat Anda menimang dia yang pertama kali ketika dia baru lahir, atau ada kata-kata dia yang lucu, yang paling membuat Anda sangat mencintai. Apapun yang memicu rasa cinta tanpa syarat di hati Anda, hadirkan sekarang. Kalau itu orang tua, ya bayangkan kenangan Anda yang paling indah bersama orang tua Anda. Rasakan cinta Anda pada beliau. Kalau itu pasangan Anda, bayangkan saat-saat Anda merasa sangat mencintai dia. Mungkin saat pengantin baru dulu, atau saat Anda pertama kali jatuh cinta. Rasakan cintanya, hadirkan kembali, penuhi diri Anda dengan rasa cinta, agar vibrasi di hati Anda itu adalah vibrasi yang levelnya sangat tinggi, karena dipenuhi rasa cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Rasakan cinta itu Bapak Ibu sampai memenuhi hati Anda, menggetarkan hati Anda, sampai mata Anda mungkin basah, menangis, haru dengan rasa cinta itu. Dada Anda hangat, mungkin karena ada vagus nerve, sirkuit saraf vagus yang teraktivasi oleh rasa cinta Anda itu. Dan mungkin tubuh Anda merinding, bergetar karena rasa cinta. Rasakan getarannya, rasakan mata Anda basah dipenuhi rasa cinta tanpa syarat. Hati Anda bergetar dan Anda hangat. Tubuh Anda merinding karena dipenuhi rasa cinta di hati Anda. Dan saat hati Anda dipenuhi rasa cinta, saatnya itu nanti malam Anda tularkan ke anak Anda lewat 3 cara sentuhan. Bisa dengan menggosok-gosok, mengelus-elus punggungnya, atau dengan memijitin badannya, kakinya, dan atau memeluk dia dengan sepenuh cinta Anda. Lakukan seperti itu nanti ketika Anda bersama dia nanti malam ini mau tidur. Nah, sementara dia tidak di samping Anda, maka lakukan itu untuk diri Anda sendiri dulu. Jadi Anda bisa lakukan butterfly hug untuk diri Anda. Atau Anda peluk diri Anda sendiri, seakan-akan itu adalah orang yang Anda cintai itu. Dan tularkan rasa cinta itu pada orang tersebut. Sementara itu pada diri Anda sendiri dulu. Anda bisa gosok-gosok, Anda lus-lus diri Anda. Lalu Anda pijitin dengan sepenuh cinta diri Anda sendiri. Dan terakhir bisa Anda peluk diri Anda dengan sepenuh cinta Anda.
nanti malam selama 20 menit dan dalam 2 minggu ke depan Anda praktekkan ini pada orang yang Anda cintai, pada anak Anda, pasangan Anda, atau orang tua Anda. Dengan cara seperti ini persis, yaitu rasakan nafas Anda, syukuri. Setelah mensyukuri nafas, rasakan, hadirkan saat-saat Anda sangat mencintai orang tersebut. Kalau sekarang dalam kondisi Anda masih kurang mencintai dia, hadirkan kembali rasa cinta Anda yang paling tulus pada dia. Mungkin ketika dulu pengantin baru, mungkin ketika dulu Anda baru menggendong dia, mungkin ketika dulu saat-saat terindah Anda dengan orang tua Anda. Lalu setelah rasa cinta itu hadir, penuhi hati Anda, intensifkan rasa itu sampai itu menggetarkan fisik Anda. Mata Anda basah, menangis terharu, dada Anda hangat karena saraf vagus nerve teraktivasi, dan badan Anda merinding karena dipenuhi rasa cinta. Kalau sudah seperti itu, baru keluar ke dia rasa cinta itu dengan menggosok-gosok dia, memijitin dia, dan terakhir peluk dia dengan penuh cinta Anda. Total cukup waktu 20 menit saja. Yang penting dilakukan secara konsisten selama 2 minggu. Sementara sekarang Anda tidak bersama dia, maka Anda praktekkan itu untuk diri Anda sendiri. Jadi yang Anda gosok, yang Anda pijitin, dan yang Anda peluk ada diri Anda sendiri. Dengan sepenuh cinta Anda, sepenuh welas asih Anda, sepenuh loving kindness Anda. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. 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 Baik Bapak Ibu, silakan dipraktekkan selama 20 menit nanti selama 2 minggu. Dan sangat saya sarankan Bapak Ibu, agar ilmunya tuntas, silakan Anda ikuti tanggal 30, 31 Oktober, 1 November. Kita adakan self healing selama 3 hari online, dan dilanjut dengan self total solution tanggal 7, 8 November jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bisa hadir langsung di Bekasi atau lewat online. Semoga kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu, dan semoga apa yang Anda pelajari ini bermanfaat buat